Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan jelaskan sedikit mengenai simbol yang berada pada kemasan pestisida, baik insektisida, fungisida, bakterisida ataupun herbisida. Itu ada simbol-simbol tertentu dalam kemasan, baik yang cair ataupun yang padat. Di antaranya saya ambil contoh ini yang cair. Jadi untuk simbolnya kita bisa lihat dari atas. Ini biasanya ada logo perusahaan. Ini tidak baku, bisa ada bisa tidak ya logo ini. Namun ini kebetulan ada logonya. Terus untuk yang kedua, ini ada tentang kode produksi. Jadi kapan pestisida ini dibuat dan kapan expire-nya. Jadi ada masa expire-nya. Biasanya pestisida expire-nya itu antara 2 sampai 5 tahun. Itu tergantung dari perusahaan dan bahannya yang dibuat. Terus untuk berikutnya di sini tertulis insektisida. Insek itu serangga, sida itu membunuh. Jadi ini membunuh serangga. Dimaksudkan ini sasarannya berarti serangga, tidak untuk jamur dan tidak untuk bakteri. Dan berikutnya ini ada nama dagang. Nama dagang ini bermacam-macam dari bahan aktif yang sama. Tiap perusahaan itu pasti berbeda. Ya, ini tergantung brandnya masing-masing. Terus untuk selanjutnya di sini ada kandungan 500 EC. Apa maksudnya? Berarti dalam botol tersebut atau dalam larutan 1 liter itu terdapat 500 gram kandungan itu sendiri. Nah, di sini ada bahan aktif. Bahan aktifnya ini BPMC 500. Terbukti ini 500 gram per liter. Ya, kandungannya 500 gram per liter berarti. Nah, ini BPMC ini dia dimasukkan dilarutkan dalam 1 liter itu 500 gram bahannya. Jadi 500 EC. Ini EC ini menunjukkan bahwa pestisida ini larutannya cair berminyak, itu EC, emulsifiable concentrat. Berarti larutan minyak yang dapat larut di air. Biasanya EC itu ketika ke air, nyampe ke air dia langsung putih menyebar. Itu ciri khas dari EC. Ya, untuk berikutnya di sini ada keterangan ini racun kontak, lambung atau sistemik. Di sini pastinya diberi keterangan. Itu dia kerja pestisidanya sistemik, kontak atau lambung. Pasti dikasih keterangan. Terus untuk berikutnya ini hama sasaran. Itu macam-macam hama sasarannya. Ini perizinannya untuk warang coklat. Ya, BPMC memang untuk warang, untuk lalat juga bisa sebenarnya. Terus untuk berikutnya ini kemasan. Kemasan yang tertera ini 400 mili. Ada yang 500 mili, itu macam-macam. Pasti kemasannya tertera di sini. Bagian depan, kalau enggak bagian belakang. Itu pasti ada isinya berapa. Terus untuk berikutnya ini perusahaannya. Di sini pasti dicantumkan perusahaannya. Baik dari Petro atau dari mana itu pasti ada. Terus untuk selanjutnya ini ada bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini. Ini keterangan menandakan petunjuk keamanan. Jadi perusahaan itu mengingatkan membaca label terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Untuk berikutnya di sini ada pita. Paling bawah ada pita. Itu berwarna kuning. Ini ada beberapa label dari pita ini, dan di dalamnya itu terdapat kode-kode atau simbol. Ini yang pertama, dia ada kunci gembok, berarti menandakan simpan pada tempat yang aman atau
jauhkan dari jangkauan anak-anak, biasanya begitu. Terus untuk berikutnya ada sarung tangan dan sepatu boot. Ini untuk penggunaannya, pestisida ini diharapkan menggunakan sarung tangan sama sepatu boot dalam pengaplikasiannya. Tapi rata-rata petani kita emang sudah pada jago, pada kebal, sudah tidak menggunakannya ya. Terus untuk berikutnya ini ada masker sama penutup muka ya. Jadi menandakan bahwa pestisida ini tidak biar tidak kalibrasi atau terbawa angin masuk lewat mulut ataupun lewat hidung. Dan juga ini untuk penutup muka biar tidak terkena mata. Jadi untuk keamanan intinya, safety-nya ya. Nah, di sini ada tanda silang bahwa menandakan ini berbahaya. Nah, ada tanda silang ini berarti ini bahan iritasi baik itu pada kulit maupun pada logam. Ya, apalagi yang kulitnya biasanya rentan. Itu, yang alergi ya. Terus untuk berikutnya ini ada tanda penuangan pestisida. Ini berarti menandakan bahwa pestisida ini bentuknya cair. Nah, untuk berikutnya ini spraynya ke bawah. Jadi jangan spray ke atas, itu biar tidak kalibrasi. Ya, merawan arus angin itu kena badan kita, itu membahayakan. Untuk berikutnya ini ada ikan yang disilang, berarti ini berbahaya untuk ikan. Dan ini ada simbolnya gambar sapi sama ayam, itu berbahaya berarti untuk hewan peliharaan atau ternak ya. Dan seterusnya yang terakhir ini ada gambar orang yang mencuci tangan, berarti setelah menggunakan pestisida ini silahkan mencuci tangan dengan sabun, pakaiannya dicuci, badannya dicuci dengan sabun. Nah, itu untuk keamanan. Terus untuk label tadi ini ada beberapa kelas, beberapa tahapan. Itu ada 5 tahapan atau 5 warna kodenya. Yang pertama biasanya itu warnanya coklat tua. Nah, coklat tua ini sudah dilarang sama pemerintah karena itu sangat berbahaya sekali ya. Terus yang kedua itu berwarna merah pitanya. Pita di sininya berwarna merah, itu berbahaya sekali. Ada beberapa yang menggunakan, ada beberapa juga yang dilarang ya. Terus untuk berikutnya seperti ini berwarna kuning, ini berbahaya. Terus untuk berikutnya berwarna biru. Biasanya berwarna biru ini terdapat dalam beberapa fungisida, kebanyakan terdapat dalam fungisida. Seperti di sini. Ini pitanya berwarna biru. Di sini terdapat perhatian. Ini cukup berbahaya berarti ya. Cukup berbahaya, perhatian. Terus yang terakhir dia berwarna hijau. Nah, yang hijau ini dia tidak berbahaya selama aplikasinya sesuai. Itu bisa berbahaya ketika aplikasinya melebihi dosis atau takaran. Ya, terus untuk berikutnya kandungan saya terangkan ini contoh. Ini kan alpha sipermetrin 15 EC ya. Kandungannya 15 EC. Nah, di sini ada 500 EC. Nah, berarti antara 15 EC sama 500 EC lebih kuat 500 EC yang ini. Itu tidak semuanya seperti itu. Tergantung dari bahan aktifnya sama golongannya. Nah, ini kan alpha sipermetrin dan ini BPMC. Meskipun ini 500, ini 15, itu beda golongannya. Kalau ini golongan piretroid, kalau ini golongan karbamat. Ya, beda. Nanti ada bahasan tersendiri tentang golongan bahan aktif. Saya terangkan beberapa tingkatan-tingkatannya, termasuk yang paling banyak di lapangan itu biasanya golongan piretroid. Rata-rata petani sudah menggunakan dan sudah hafal sekali tentang golongan piretroid ya. Ini alpha sipermetrin. Dan satunya lagi ini ada sipermetrin. Nah, ini sipermetrin 50 EC. Nah, ini alpha sipermetrin 15
sama sipermetrin 50 itu lebih kuat mana daya bunuhnya. Nah, nanti ada bahasan tersendiri tentang itu. Nah, ada tingkatannya. Ini satu golongan ya, golongan piretroid. Dua-duanya satu golongan. Mulai dari permetrin, alfa, ini sipermetrin, ini satu golongan. Nanti ada bahasan tersendiri tentang perhitungan itu. Ada perhitungannya ketika ini sipermetrin 50 sama dengan permetrin berapa, itu ada perhitungannya nanti biar sama. Ketika bahan pembawanya sama, terus bahan aktifnya sama, itu akan sama meskipun kandungannya berbeda. Permetrin berapa setara dengan sipermetrin berapa, atau alfa sipermetrin 15 itu bisa setara dengan sipermetrin berapa. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri. Untuk sementara itu tentang simbol-simbol pestisida yang ada, yang menyebar di lapangan, semoga bisa dipahami, semoga bisa diperhatikan. Untuk bagian belakangnya terdapat yang pertama, ini petunjuk perawatan dokter. Petunjuk perawatan dokter ketika si pengguna atau aplikator tersebut dia mengalami kendala, pusing-pusing dan sebagainya. Ini petunjuk keamanan. Ini sudah tertera di sini tentang keamanan pestisida, petunjuk keamanan perawatan oleh dokter. Terus untuk berikutnya, ini hama sasaran. Di sini BPMC untuk warang coklat. Ini tanamannya padi, hama sasarannya warang coklat. Dan sebenarnya ketika mengetahui bahan aktif itu tidak baku, tidak seperti itu juga. Jadi ada beberapa bahan, contoh misalkan ini BPMC, hama sasarannya untuk warang coklat. Ini konsentrasinya sudah ditulis, angka-angkanya, aplikasinya bagaimana, ini sudah ditulis. Dan untuk bahan aktif BPMC sebenarnya bisa juga untuk walang sangit sama lalat bibit, itu bisa. Ketika rekan-rekan sudah mengetahui bahan aktif, kinerjanya bagaimana, bahan aktif ini untuk apa, itu tidak baku. Nah, nanti kenapa saya biasanya setiap video itu bicaranya selalu bahan aktif, tidak merek. Karena apa? Karena rekan-rekan kalau berbicara merek itu nanti pemikirannya sempit. Kalau bicara bahan aktif, ketika sudah tahu bahan aktif A untuk apa, itu akan lebih enak dan lebih nyaman kesananya. Dan di sini saya tujuannya baik, jadi saya juga belajar. Ketika rekan-rekan tidak paham tentang bahan aktif, silahkan juga belajar. Jadi kita bisa sinkron, sama-sama belajar ya. Oke, untuk beberapa bahan aktif sama simbol-simbol pestisida, tentang sasarannya, tentang beberapa simbol pestisida. Sementara itu, terima kasih, semoga bermanfaat.